Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, di video kali ini membahas lagi tentang latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Masih dengan tema yang sama ya, pilihan negara, dan ini adalah Pancasila part 2. Oke, langsung saja lanjut ke soalnya yang pertama. Pertahanan bangsa dilambangkan dengan lambang negara Garuda Pancasila dalam bentuk A. Mata Garuda yang tajam dan mengawasi, B. Warna emas Garuda Pancasila, C. Pita yang dicengkeram burung Garuda, D. Garis hitam tebal horizontal dalam perisai, E. Perisai di tengah burung Garuda. Jadi ini pertanyaannya adalah pertahanan bangsa ya. Pertahanan bangsa ini dilambangkan dengan lambang apa pada Garuda Pancasila? Itu. Apakah dengan mata Garuda atau warna emas atau pitanya atau garis tebal atau perisai di tengah burung Garuda itu. Jadi untuk pertahanan bangsa ini dilambangkan dengan perisai yang ada di tengah burung Garuda. Jadi jawabannya adalah E. Jadi perisai di burung Garuda itu kan berisi 5 simbol sila Pancasila ya, yaitu ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan juga ada padi dan kapas. Jadi pertahanan negara itu digambarkan sebagai perisai di tengah burung Garuda itu yang berisi 5 simbol. Jadi jawabannya yang E. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Secara kausalitas, asal mula secara langsung Pancasila terdiri atas kausa-kausa berikut, kecuali A. Kausa materialis, B. Kausa formal, C. Kausa efisien, D. Kausa idealis, E. Kausa finalis. Jadi ini yang ditanyakan adalah asal mula secara langsung Pancasila ya, itu kan terdiri dari kausa-kausa ya, dan ada 4 kausa, yaitu materialis, formal, dan efisien, dan juga finalis. Jadi yang bukan di sini kan yang ditanyakan yang kecuali ya, yang bukan adalah kausa idealis. Untuk pengertian kausa-kausa ini bisa dilihat di materi TWK ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Bangsa Indonesia melaksanakan Pancasila dalam 3 perkara atau 3 asas, yaitu A. Asas religius, asas kebudayaan, dan asas kenegaraan, B. Asas religius, asas kebudayaan, dan asas adat istiadat, C. Asas religius, asas kemanusiaan, dan asas keadilan, D. Asas religius, asas kemanusiaan, dan juga asas demokrasi, E. Asas religius, asas demokrasi, dan asas keadilan. Jadi untuk 3 asas atau juga disebut triprakara Pancasila itu meliputi 3 hal ya. Ada asas religius, ada asas kebudayaan, dan juga asas kenegaraan. Tuh, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Pada hari terakhir sidang BPUPKI yang pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang diketuai oleh A. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Haji Agus Salim, E. DRS Muhammad Hatta. Jadi ini yang ditanyakan adalah panitia kecil atau panitia 8 itu diketuai oleh siapa ya. Jadi untuk panitia 8 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi jawabannya adalah C. Jadi untuk sedikit informasi ya. Jadi panitia 8 ini fungsinya untuk memeriksa semua usulan lisan dan tertulis mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka, dan panitia ini tuh bekerja ketika BPUPKI reses gitu. Jadi makanya dibentuklah panitia kecil ini. Jadi dibentuknya itu ketika BPUPKI reses ya. Tuh. Dan tugasnya memeriksa semua usulan lisan dan tulis mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Seperti itu.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, Insinyur Soekarno mengemukakan prinsip untuk dijadikan dasar negara Indonesia adalah A. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan. B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. C. Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau D. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. E. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jadi yang ditanyakan dasar negara yang oleh Insinyur Soekarno ya. Jadi kalau misalkan kalian udah menonton materiku yang Pancasila, pasti kalian udah tahu aku kan sudah membagikan trik untuk menghafalkan dasar negara oleh Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Dr. Supromo. Dan untuk Insinyur Soekarno kemarin singkatannya adalah KIMKK ya. Jadi yang benar adalah yang B, K I M K K ya. Dan yang menariknya pendapat dari Insinyur Soekarno ini, ketuhanan ditaruh di belakang dan ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah intinya dari Insinyur Soekarno sih, kalau misalkan mau mengingat juga gitu ya. Kalau misalkan ingin tahu singkatan-singkatan lain untuk dasar negara oleh Muhammad Yamin dan lain-lain, silakan kalian cek materi tes wawasan kebangsaan ya, ada di playlist materi tes wawasan kebangsaan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Insinyur Soekarno juga mengemukakan bahwa kelima prinsip calon dasar negara bila diperas lagi menjadi trisila, yaitu A. Ketuhanan, kerakyatan, keadilan. B. Sosionasionalisme, sosiokerakyatan, sosioketuhanan. C. Keadilan, persatuan, kerakyatan. D. Sosiokeadilan, permusyawaratan, sosioketuhanan. E. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jadi setelah mengemukakan dasar negara, Insinyur Soekarno itu mengatakan bahwa dasar negara itu bila diperas lagi itu menjadi trisila. Dari katanya aja udah tri ya. Jadi trisila itu berarti kan 3 sila, bisa diperas menjadi 3. Itu apa aja? Jadi yang dikemukakan Soekarno adalah yang E, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan juga ketuhanan. Dan untuk sekedar informasi ya, jadi untuk trisila ini juga dapat diperas lagi menjadi ekasila. Dan ekasila ini adalah gotong royong, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan mau lebih lengkap dan jelasnya bisa dibaca di materi TBK. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Pelaksanaan Pancasila mengalami banyak penyimpangan pada masa Orde Lama. Salah satu penyimpangan adalah presiden seumur hidup. Sedangkan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru adalah A. Fungsi lembaga perwakilan rakyat diperlemah. B. Ideologi Nasakom. C. Pembubaran partai politik. D. Konfrontasi Indonesia-Malaysia. E. Presiden seumur hidup. Jadi di sini yang ditanyakan adalah penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru ya. Jadi penyimpangan pada masa Orde Baru itu banyak penyimpangan kan. Dan salah satu di antaranya adalah fungsi lembaga perwakilan rakyat ini tuh diperlemah. Jadi jawabannya adalah A ya. Dan juga lembaga peradilan itu digunakan untuk alat pembenaran penguasa. Itu adalah yang pada masa Orde Baru penyimpangannya itu fungsi lembaga perwakilan itu diperlemah. Lalu juga lembaga peradilan itu digunakan untuk alat pembenaran penguasa, seperti itu.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Dasar Negara Pancasila merupakan hasil dari sidang BPUPKI. BPUPKI sendiri kemudian dibubarkan pada A. 11 Juli 1945, B. 16 Juli 1945, C. 7 Agustus 1945, D. 27 Juli 1945, atau E. 9 Agustus 1945. Jadi yang ditanyakan ini adalah BPUPK itu dibubarkan pada tanggal berapa gitu. Jadi kalau misalkan kemarin aku sudah memberikan trik ya untuk mengingat-ingat ya, kalau misalkan BPUPK itu dibubarkannya itu pada dibentuknya PPKI atau Dokurit Sujumbi Ingkai, ya kan. Jadi dibentuknya PPKI kan 7 Agustus 1945 ya, dan itu bertepatan dengan hari dibubarkannya BPUPKI, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Sila dalam Pancasila yang tidak mendasari, meliputi, dan menjiwai sila lainnya adalah sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jadi kan dalam Pancasila itu memiliki susunan berupa hierarki piramidal seperti ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kan. Lalu juga ada menjiwai dan dijiwai. Jadi sila yang pertama ini menjiwai sila 2, 3, dan 4, 5 gitu kan. Jadi sila 1 ini menjiwai sila 2, 3, 4, 5. Dan sila 2 ini dijiwai sila 1, lalu menjiwai sila di atasnya 3, 4, dan 5. Lalu sila 3 ini dijiwai sila 1 dan 2 dan menjiwai sila 4 dan 5. Lalu sila 4 ini dijiwai sila 1, 2, dan 3 dan menjiwai sila 4 dan menjiwai sila 5 gitu ya. Jadi untuk sila 5 dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4, tapi kan ini tidak menjiwai sila ya, jadi yang ditanyakan yang menjiwainya. Menjiwai sila berapa kan berarti tidak menjiwai. Jadi kan misalkan kalau kita lihat di hierarki piramidal ini, di mana sila-sila yang di depan sila lainnya itu mendasari, meliputi, dan menjiwai sila yang di belakangnya ini. Dan yang tidak menjiwai sila lainnya adalah sila yang terakhir ya. Ini kan tidak menjiwai sila berapapun. Jadi jawabannya adalah yang E, kelima. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Kemampuan suatu ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya termasuk dimensi A. Realitas, B. Idealisme, C. Fleksibilitas, D. Terbuka, E. Tertutup. Jadi sebuah ideologi itu dapat bertahan kan dalam menghadapi perubahan dan juga tantangan zaman. Dan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman itu, ideologi itu dapat bertahan apabila ideologi itu memiliki 3 dimensi ya, yaitu adalah realitas, idealisme, dan juga fleksibilitas. Jadi kalau terbuka tertutup ini jelas salah ya, karena ini termasuk jenis ideologinya, bukan dimensi dari ideologinya. Jadi untuk dimensi realitas ini lebih ke kemampuan sebuah ideologi untuk mencerminkan realitas hidup di masyarakat di mana ia lahir atau kenyataan saat awal kelahirannya. Jadi ini lebih ke realitas ya, kenyataan yang hidup, lebih ke kenyataan ya. Dan untuk idealisme ini kemampuan sebuah ideologi dalam memberikan harapan-harapan. Jadi ini harapan-harapan untuk yang
idealisme, harapan-harapan kepada masyarakatnya untuk mewujudkan masa depan yang cerah melalui pembangunan, seperti itu. Kalau dimensi fleksibilitas ini, kemampuan suatu ideologi dalam memengaruhi sekaligus menyesuaikan diri. Jadi ini jawabannya adalah yang C ya, menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Jadi ini termasuk dimensi yang fleksibilitas. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Secara kausalitas, Pancasila itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu asal mula langsung dan juga tidak langsung. Menurut Notonegoro, asal mula langsung meliputi kecuali A. Kausa materialis, B. Kausa formalis, C. Kausa efisien, D. Kausa objektif, E. Kausa finalis. Jadi ini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk asal mula langsung, karena ini ada kata kecuali di sini ya. Jadi untuk asal mula langsung menurut Notonegoro itu asal mula langsung itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah kausa materialis atau asal mula bahan. Lalu ada kausa formalis, ini asal mula bentuk. Lalu juga ada kausa efisien, ini asal mula karya. Dan ada yang terakhir itu kausa finalis ya, asal mula tujuan. Jadi yang tidak termasuk asal mula langsung itu adalah yang di kausa objektif ya. Jadi untuk kausa bahan atau kausa materialis itu pada bangsa Indonesia itu sendiri terdapat dalam kepribadian atau pandangan hidup. Jadi ini terdapat pada kepribadian atau pandangan hidup. Dan untuk asal mula bentuk itu Insinyur Soekarno bersama DRS Muhammad Hatta serta anggota UPKI lainnya itu merumuskan dan membahas Pancasila, terutama dalam hal bentuk, rumusan, serta nama Pancasila. Jadi bahasan tentang Pancasila tentang hal bentuk, rumusan, dan juga nama Pancasila. Nama dari Pancasila itu ya. Kalau kausa efisien itu atau asal mula karyanya itu asal mula yang menjadikan Pancasila itu dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Jadi asal mula karyanya itu kan adalah PPKI sebagai pembentuk negara, dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah setelah dilakukan pembahasan dalam sidang BPUPKI dan juga Panitia 9. Jadi asal mula ini tuh yang menjadikan Pancasila ya dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sesungguhnya gitu. Dan untuk kausa finalis atau asal mula bahan itu seperti para anggota BPUPKI dan Panitia 9 termasuk Soekarno dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum diterapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Jadi asal mula tujuan ini emang yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila. Jadi tujuan dirumuskan Pancasila itu sebelum ditetapkannya PPKI sebagai dasar negara yang sah, karena memang asal mulanya ya seperti itu. Kalau misalkan kurang jelas bisa dilihat di materi TWK ya.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 12. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. BPPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, atau E. Panitia 9. Jadi ini pertanyaannya panjang lebar, tapi sebenarnya yang ditanyakan adalah yang merumuskan Piagam Jakarta itu siapa. BPUPKI, PPKI tidak mungkin ya. Muhammad Yamin juga bukan. Kalau Panitia Kecil juga bukan ya, jadi jawabannya ini adalah Panitia 9. Memang yang merumuskan Piagam Jakarta itu adalah Panitia 9 dan dibentuknya pada tanggal 22 Juni 1945. Tuh, dan anggotanya ada 9 orang, dan untuk materi lebih jelasnya bisa dilihat di materi TWK ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 13. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita negara. Jadi ini yang ditanyakan adalah peraturan di negara ini ya, harus baik itu tertulis maupun tidak tertulis harus bersumber pada Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara ya. Sudah jelas kalau kalian udah memperhatikan soal-soal yang tadi itu kan, kalau misalkan Pancasila sebagai dasar negara itu artinya Pancasila itu sumber dari segala sumber di hukum di Indonesia juga, dan atau Pancasila juga sebagai sumber nilai ya, sumber nilai, lalu juga sebagai norma dan hukum, yang sifatnya itu universal, yang berlaku di seluruh bagian Indonesia sehingga mengikat kepada seluruh rakyat. Jadi segala peraturan yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, itu yang dikatakan dengan dasar negara gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 14. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan Undang-Undang Alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat, D. Batang Tubuh UUD 1945, atau E. TAP MPR. Jadi di sini yang ditanyakan itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum di mana sebagai dasar negara ya, tercantum di antara ini tuh yang mana yang benar. Jadi secara ini tidak perlu dijelaskan ya, karena kalian bisa lihat langsung aja jawabannya adalah pembukaan Undang-Undang Alinea keempat ya. Jadi di pembukaan Undang-Undang Alinea keempat itu disebutkan atau berbunyi bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara, itu ada kata dasar negara ya, di Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada di pembukaan Undang-Undang Alinea keempat ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 15. Nilai-nilai dalam Pancasila yang merupakan filsafat bangsa Indonesia adalah A. Menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. B. Pandangan hidup serta disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapat tujuan yang diidam-idamkan.
C. Dasar atau pedoman untuk menyelenggarakan negara. D. Untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan. E. Merupakan bagian dari perjalanan negara Indonesia. Jadi ini ditanyakan adalah nilai-nilai dalam Pancasila yang merupakan filsafat bangsa, ya. Karena yang ditanyakan ini filsafat, untuk arti dari Pancasila merupakan filsafat bangsa itu timbul dari hasil pemikiran dan penilaian khusus, sehingga dijadikan sumber nilai yang berlaku di masyarakat serta perwujudannya itu sesuai dengan hati nurani bangsa. Jadi ini yang lebih tepat adalah yang A, ya, menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Itu jadi sumber nilai ini yang filsafatnya itu, ya. Kalau pandangan hidup kan bukan kan, ya, dasar atau pedoman kan, ya, bukan dasarnya, bukan dasar negara ini. Dan untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia juga bukan filsafat, merupakan bagian perjalanan negara Indonesia juga kurang tepat, ya. Jadi memang jawabannya adalah A, menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan video lain dari Kuteacher Official. Untuk materi TWK ada di playlist materi TWK, dan untuk soal dan pembahasan juga ada di playlist soal dan pembahasan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. See you next time and bye-bye.